Halo semua, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan sharing mengenai cara mengkarantina ikan sakit ya teman-teman. Tapi ini karantinanya agak unik. Saya tidak menggunakan pompa untuk sirkulasi dan filter. Ini hanya air saja, tidak disirkulasi. Ini ikan yang sakit ini ada 4 ekor ya teman-teman. Ini sudah 2 minggu saya karantina. Tadinya ikan yang sakit itu saya temukan di kolam utama. Jadi sakitnya itu ciri-cirinya badannya muncul gurat merah teman-teman. Kemudian disusul dengan munculnya selaput lendir, yang mana kalau selaput itu kita gosok pakai jari, selaputnya itu hilang, tapi nanti akan muncul kembali. Setelah dicek insangnya juga merahnya, warnanya tidak full, ada beberapa spot berwarna putih. Kemarin saya baca-baca sepertinya itu jamur insang ya teman-teman. Tapi coba nanti teman-teman yang tahu sakitnya apa boleh komen di bawah. Kita lanjut saja ke alat-alat yang harus disiapkan. Yang pertama sudah pasti adalah bak karantina. Ini saya menggunakan bak plastik kotak, atau kalau kalian punya yang bulat juga bisa dipakai, akuarium juga bisa. Kemudian yang kedua, ini kita perlu pompa untuk aerasi. Ini saya juga memakai heater. Ikan sakit itu wajib katanya Pak untuk pakai heater supaya suhunya tidak swing, stabil. Alat-alatnya sudah hanya itu. Kemudian yang berikutnya kita perlu siapkan adalah ini teman-teman, obat. Ini saya menggunakan obat Elbayu. Ini sebetulnya kalau saya baca obat untuk Aeromonas ya teman-teman, sangat efektif. Dan ini juga bisa untuk mengurangi stres pada ikan. Makanya obat ini sering dipakai dalam pengiriman ikan. Kalau di plastik itu dikasih Elbayu biasanya, sehingga airnya berwarna agak kekuningan. Kemudian kita siapkan juga ini ada garam ikan atau garam krosok. Kemudian ini saya ada timbangan digital dan ini TDS meter teman-teman. Kemudian saya juga siapkan gayung, ini ukurannya 1,5 liter. Dan ini saya juga ada ember 6 galon sekitar 22,7 liter. Ini nanti gunanya apa akan saya jelaskan ya teman-teman. Kemudian lanjut, pertama caranya kita isi air. Ini saya isi air 100 liter teman-teman, kurang lebih. Setelah terisi air, kita masukkan garam. Garam ini saya takarannya sekitar 1 genggam kecil, dan diukur pakai TDS meter ini teman-teman. Jadi air sumber saya itu TDS-nya 200 sampai 215. Saya masukkan garam sambil diukur sampai TDS-nya 600. Mungkin tiap orang berbeda ya teman-teman, namun itu cara yang berulang kali saya lakukan seperti itu. Kemudian setelah garam dimasukkan ke air, sedikit diaduk supaya garamnya merata, tercampur. Kemudian kita masukkan obat Elbayu ini. Nah, ini gunanya timbangan untuk menimbang obat ini. Itu berdasarkan yang saya baca, untuk 100 liter air obat Elbayu itu takarannya 5 sampai 10 gram. Tapi ini kemarin hanya saya pakai 10 gram untuk hari pertama saja.
berikutnya dosisnya akan berkurang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang perlu diperhatikan bila kalian mengkarantina ikan koi sakit tanpa filter adalah airnya ya teman-teman. Sebab koi sakit itu biasanya busanya di air ini akan luar biasa dan airnya itu berbau teman-teman. 2 minggu yang lalu saya masukkan ikan sakit ini ke bak pagi hari. Saya cek sorenya air masih bagus. Tapi di hari kedua keesokan harinya busanya itu sudah sangat banyak dan airnya itu berbau. Coba nanti akan coba saya tampilkan gambarnya di sini. Nah, itu nanti fungsinya ini untuk mengurangi air di sini ya teman-teman, supaya takarannya kurang lebih pas. Di hari kedua itu dimana busanya sudah banyak dan berbau, saya lakukan penggantian air sebanyak 3 kali, pagi, siang, dan sore. Saya kurangi sebanyak 10%, atau kalau ini kan tadi 100 liter berarti 10% itu 10 liter ya teman-teman. Nah, ini saya takarannya menggunakan gayung teman-teman. Kan tadi ini gayungnya kan volumenya 1,5 liter. Jadi kurang lebih untuk mengurangi 10 liter itu ya 7 lah, 7 gayung. Kemudian saya isi lagi ke sini 10 liter, itu 3 kali ya teman-teman, pagi, siang, dan sore. Di hari kedua itu dimana busanya banyak. Kemudian di hari-hari berikutnya itu tetap saya lakukan hal yang sama, mengurangi 10 liter sebanyak 3 kali setiap hari. Itu di 1 minggu pertama. Jadi setelah air dikurangi 10 liter sebanyak 3 kali, di sore harinya itu akan saya tambahkan obat L-Bayu itu tadi ya teman-teman. Itu hanya 1 gram setiap hari selama 1 minggu di sore hari. Oh ya, hampir lupa, ini untuk heater saya set di suhu 34 derajat Celcius ya teman-teman. Kemudian sambil diamati kondisi ikannya, itu biasanya di hari ke-7 atau 1 minggu busanya itu sudah hampir tidak ada atau bahkan sudah bening. Sambil dilihat kondisi ikannya, apakah masih benangnya masih malu-malu atau sudah agak lincah. Waktu itu setelah saya karantina 1 minggu, ikannya sudah bagus, benangnya sudah bagus, juga saya cek insangnya itu putih-putihnya hampir hilang. Kemudian kan saya karantinanya tadi kan 2 minggu ya teman-teman. Itu setelah lewat 1 minggu air sudah bagus, saya hanya melakukan penggantian air 1 kali saja. Itu biasanya saya lakukan di pagi hari, tapi penggantinya sebanyak 20%. Kalau tadi 1 minggu pertama kan 10% saya ganti 10% selama 3 kali penggantian, pagi, siang, dan sore. Setelah lepas 1 minggu, saya hanya mengurangi sebanyak 1 kali di pagi hari sebanyak 20%. Jadi sekitar 20 liter. Jadi ini gunanya ember yang besar ini untuk menakar. Ini kan tadi 6 galon atau 22,7 liter. Jadi ya kurang lebih dikuranginya 1 ember itu, kemudian diisi lagi menggunakan air dari sumber atau air keran. Untuk 1 minggu pertama itu juga menggunakan air keran ya teman-teman. Kemudian ini kan sudah saya karantina 2 minggu.
Berarti di hari ke 4, 5, 6 itu saya mengurangi 20%, tapi saya isinya itu tidak menggunakan air dari keran teman-teman, tapi langsung air dari kolam. Airnya itu yang fresh ya teman-teman, yang air habis keluar dari waterfall, atau bisa langsung ambil di air di chamber terakhir. Saya ambil menggunakan ini ember kan 20 liter ya teman-teman. Jadi setelah saya kurangi 20 liter di pagi hari, di hari ke 4, 5, 6 tadi ya teman-teman, itu saya mengambil 20 liter, kemudian saya masukkannya tidak langsung teman-teman, tapi bertahap menggunakan ini gayung supaya tidak kaget ikannya. Bertahap ini, jadi sudah 3 hari belakangan ini saya lakukan itu menggunakan air kolam. Juga ini ikannya kelihatannya, saya lihat sih sudah sehat teman-teman, juga insangnya bagus. Ini cara ngetesnya kalau ikan sudah sehat atau belum itu biasanya saya lempar ini ya teman-teman, makanan mau dimakan atau tidak. Coba kita tes saja. Sebab kalau ikan sakit itu biasanya kita kasih makan itu tidak mau makan teman-teman. Kemarin setelah saya karantina 1 minggu, itu saya kasih makan 1-2 butir itu tidak dimakan. Sekarang kita tes saja ini teman-teman. Saya kasih makanan. Ditunggu ya teman-teman, itu mau dimakan enggak. Kalau kemarin sih sudah mau makan teman-teman, saya cek. Nah itu sudah mau makan itu ikannya. Ini berarti sudah sehat teman-teman, ikannya sudah bisa masuk kolam. Cara ngetasnya gitu teman-teman. Kalau dia masih sakit, dia nggak mau makan dan gerakannya nggak selincah ini. Nah hari ini hari ke 14 karantina, ikannya sudah sehat, mau makan, air juga tidak keruh. Ini rencananya sebentar lagi akan saya masukkan ke kolam. Nanti caranya bagaimana memasukkan ikan yang sakit dan sudah sehat ini ke kolam akan saya bikin video lagi. Mungkin sekian dulu sesi kali ini. Jika video ini bermanfaat, dibantu subscribe, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya channel saya dapat berkembang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. See you.